Halo guys, jadi pada video kali ini gue akan menjelaskan ya atau mungkin eh, mengasih kalian sebuah materi yang cukup penting buat kedepannya kalian. Pertama, jangan terlalu percaya sama media atau candle yang muncul fokus sama data yang ada. Jadi ini seperti ini loh contoh. Jadi kalian itu jangan terlalu percaya sama media yang muncul, entah itu di TikTok atau dimanapun lah. Jadi entah itu di TikTok, di Instagram atau sosmed yang lainnya. Nah, karena sistem informasi itu ada tiga ya. Pertama itu dari data ya, dari data. Kedua itu ada analisis dan yang ketiga itu media. Jadi ketiga ini. Nah, jadi ketika media itu sudah membicarakan sebuah berita ya, itu waktunya kita untuk exit ya. Jadi di sini gue bakal jelasin lagi. Contoh, sebelum mengalami kenaikan, kita sudah melihat head map-nya dulu. Contoh ini pada tanggal dari Desember dulu. Kita ngulik kembali dari Desember yang lalu, dimana ini tuh akhir Desember ya, akhir Desember. Nah, di sini bisa dilihat candlenya itu turun kenceng ya, candle itu turun kenceng, tapi bukan berarti dia akan terus turun sampai bawah. Nah, itu pertama, jangan terlalu percaya sama candle. Nah, karena apa? Ini bisa jadi naik terus ke atas. Nah, eh, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat dari seasonal tendensinya, ini gold pada bulan Januari kemarin itu dia akan mengalami kenaikan ya plus 28 dan ini cukup tinggi gitu. Dan ini cukup tinggi kenaikannya. Nah, di mana orang-orang ini mikirnya oh ini gold ini akan mengalami penurunan ya. Gold ini akan mengalami penurunan sehingga orang-orang banyak melakukan sell. Karena apa? Ini candle tiba-tiba crash seperti ini ya. Orang-orang melakukan entry sell ya, di mana di sini mungkin terdapat FVG ya. Nah, gitu. Jadi mereka langsung melakukan open posisi sell gitu. Nah, ini juga yang menjadi patokan kenapa gua nggak begitu fokus sama teknikal. Ya, gue fokus sama data yang ada gitu. Karena apa? Gue udah berulang kali ya memakai only teknikal yang ada, gue hanya ketipu gitu. Nah, yang gue perdalam hanyalah fundamental makronya, astrodognya dan lain-lain. Karena apa? Menurut gua itu berguna ya dan mungkin akan diubah mindsetnya gitu. Nah, pertama kan gue udah jelasin, mungkin kalian bingung data analisis media gitu. Nah, contoh ini yang akan gue ralat. Nah, pertama itu dari datanya. Di sini kalau misalnya dilihat data dari gold pada bulan Januari, dia akan mengalami kenaikan. Oke, kita fokus sama datanya, jangan fokus sama candlenya gitu. Nah, dari candlenya ini dia akan mengalami penurunan ya. Dari candlenya bisa dilihat dia crash ke bawah ya, cuman jangan terlalu percaya. Nah, dari datanya dia akan mengalami kenaikan nih pada bulan Januari. Oke, kita analisis kembali ya. Di sini kira-kira ada zona contohnya gitu. Kira-kira di sini ada zonanya. Nah, kita akan open posisi buy ya pada akhir Desember karena Januari dia akan mengalami kenaikan. Dan saat itu tiba pada bulan Januari ya gold ini mengalami kenaikan yang cukup drastis gitu, dimana ini itu kenaikannya kalau misalnya dari bawah sampai atas itu kenaikannya sekitar 13.000 pips ya, dimana ini cukup besar juga ya dalam sejarah gold ya. Nah, ini kan kita sudah data dan analisis ya. Media munculnya ketika sudah masuk di sini. Ya kalau misalnya kalian ingat di akhir Januari itu banyak orang FOMO ya, nge-buy gold, dimana banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke toko perhiasan emas untuk membeli emas gitu karena mendengar berita itu emas itu mengalami kenaikan. Jadi banyak orang FOMO gitu. Jadi media itu mempengaruhi psikologi orang ya, bisa menjadi sesat, bisa menjadi bagus gitu. Nah, media ini kenapa gue bilang media ini tempat untuk exit ya. Nah, ketika kita ngebuy di sini, berita itu kebanyakan berita entah itu di TikTok atau Instagram bilang gold ini tiba-tiba crash ya. Jadi kebanyakan orang yang terpengaruh ya mereka bilang akan sell. Nah, tapi kita fokus sama data ya, kita fokus sama data di mana data ini akan mengalami kenaikan gitu. Nah, jadi kita ngebuy di sini dan nantinya ketika sudah naik pada akhir Januari. Nah, media yang entah itu dari TikTok atau Instagram itu mulai memberitakan kenaikan emas yang sampai 5.000. Nah, dari situ orang-orang terpengaruh psikologisnya di mana mereka langsung masuk ke emas ya, mereka langsung beli yang tahu-taunya ketika pada bulan Februari ya, ini sebelum bulan Februari lah, dia mengalami penurunan. Jadi orang-orang yang FOMO di sini dihancurkan semuanya sama gold ya. Nah, penurunannya bisa sampai sini nih. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu patokannya, jangan fokus sama candle dan juga sama
sama media yang muncul. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah mengalami penurunan ya, sudah mengalami penurunan. Ini akhir Januari. Nah, kita lihat sekarang pada bulan Februari. Oke. Kita lihat sekarang pada bulan Februari, di mana bulan Februarinya dia masih plus ya. Masih plus 6. Dia nggak minus sama sekali, dia plus, berarti artinya dia masih bisa mengalami kenaikan gitu. Nah, kita tunggu sampai masuk bulan Februari gitu. Nah, ketika dia turun ke bawah, ya ini sebelum sebelum bulan Februari. Nah, sebelum bulan Februari dia mengalami penurunan ke bawah. Nah, banyak orang mikir, oh nih gold ini dia akan koreksi ke bawah. Oke, dia akan mengoreksi ke bawah dan dia bisa ngambil bagian sini. Orang-orang banyak pikir seperti itu, ya, oke. Nah, jadi orang-orang di sini mereka melakukan open posisi sell gitu. Nah, posisi sell-nya itu mereka itu telat. Karena apa? Mereka nge-sell-nya ketika media itu muncul. Anggaplah seperti itu. Nah, media munculnya ketika sudah di candle ini, ya candle kecil ini, ya yang nyatanya ya mereka itu tertipu. Karena apa? Di sini itu kan bisa dilihat, di sini tuh dia sudah ngebreak ya. Di sini tuh dia udah ngebreak bagian RBR gitu, dimana orang-orang ini fokus nge-sell ya. Tahu-taunya pada bulan Februari ini mengalami kenaikan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kan udah nih bulan Februari, oke. Nah, di sini tuh pada mulai akhir Februari ya. Nah, kita lihat dari datanya dulu, Maret itu akan turun atau naik ya. Kita lihat dulu dari data gold. Nah, Maret ini minus 6, yang artinya dia akan mengalami penurunan. Oke. Nah, pas saat itu terjadi, ya pas saat itu terjadi pada akhir Februari dia mengalami kenaikan. Nah, dia sudah ngebreak bagian ini nih. Nah, banyak orang bilang, "Oh, kita ngebuy." Ya, dan juga kalau misalnya kalian ingat, ya, awal konflik Iran dan Amerika itu mulai akhir Februari ya, di mana Selat Hormuz itu ditutup. Ya, banyak media yang memberitakan ya, Selat Hormuz ditutup, banyak orang yang bilang, "Wah, geopolitik sedang memanas, orang-orang mungkin akan nge-buy gold ya." Tapi kenyataannya apa? Dari datanya turun, sehingga gap yang terjadi ya pada bagian ini hanyalah manipulasi. Nah, sekarang sudah jelas kenapa gue bilang teknikal itu bukan menjadi landasan utama. Yang menjadi landasan utama adalah data dan fundamental gitu. Nah, jadi jangan, fundamental boleh ya. Maksud gue media media yang di TikTok atau mungkin di sosmed itu yang gak diperbolehkan. Karena apa? Itu bisa jadi eh, tipuan untuk kalian. Kenapa gue bisa bilang tipuan? Karena media dan data itu informasinya itu sangat jauh sekali ya. Contoh, data itu sudah ada sebelum mengalami kenaikan, tapi media yang muncul itu setelah mengalami kenaikan. Jadi telat gitu. Kenapa media tidak memberitakan sebelum kenaikan itu terjadi? Contoh seperti itu. Nah, ini juga sama ya, jadinya banyak orang tertipu. Ya, kalau kalian ingat di sini, ini awal mula Selat Hormuz ditutup. Ya, dimana kita harus fokus ke minyak, karena minyak itu akan mengalami kelangkaan gitu, bukan fokus ke gold, yang mana gold ini akan mengalami penurunan gitu. Nah, jadi banyak orang yang terbakar gitu portofolionya gara-gara kejadian ini, oke. Nah, ini juga sama ya, kita lihat dulu pada bulan April, di mana bulan April di sini dia plus 12 ya, di mana ini mengalami kenaikan lagi, oke. Setelah pada bulan Maret ya, kita lihat dulu pada bulan April gitu. Nah, di sini pada bulan April ya, di sini bisa dilihat bahwasanya ini dia sudah ngebreak bagian sini, oke. Dia sudah ngebreak bagian sini. Nah, yang artinya ya banyak orang yang memakai candle ya, eh, maksudnya teknikal ya, mereka berpikir oh ini akan mengalami penurunan, oke. Padahal jelas-jelas dari datanya dia akan mengalami kenaikan, bukan mengalami penurunan gitu. Nah, pada akhir eh, April ya, bisa dilihat gold ini dia naik ke atas ya, dan juga dia respect di bagian sini lalu mengalami penurunan, oke. Ya, bisa dilihat dia turun ke bawah. Banyak orang yang sell karena oh ini kita sudah menjadi konfirmasi ya, ini dia sudah retest ya, dia sudah pullback ke area SBR gitu, jadi kita melakukan open posisi sell, dan nyatanya ya dia mengalami kenaikan gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama candle ya, technical analysis ya, dan juga jangan terlalu fokus sama media yang ada gitu, karena itu bisa menjadi tipuan kalian. Nah, setelah itu lanjut pada bulan Mei. Di sini Mei ini masih mengalami kenaikan ya. Nah, jadi ini tuh mengalami kenaikan tapi nggak begitu besar, karena bisa dilihat datanya itu bukan warna hijau lagi tapi warna kuning gitu. Nah, kita lihat pada bulan Mei, Nah, di sini kita lihat pada bulan Mei. Di sini sebelum masuk bulan Mei, di sini dia mengalami penurunan.
ya seperti yang tadi gue bilang, mengalami penurunan dan dia sudah ngebreak bagian ini. Oke. Nah, yang artinya gold ini bisa mengalami penurunan dan nyatanya ketika masuk bulan Mei dia mengalami kenaikan ya, dan ini cukup lumayan lah kenaikannya, ya kan? Yang penting kita nggak kena tipu gitu. Oke. Di sini kenaikannya sekitar 2.600 pip lah dan ini oke lah, cukup. Nah, di sini kita lihat lagi pada bulan Juni ya, Juni dia akan mengalami penurunan. Nah, di saat mengalami kenaikan ini ya, orang-orang berpikir ini adalah break ya, dimana orang-orang oh kita akan ngebuy nih ya, gold ini akan mengalami kenaikan ya. Nah, ternyata dia mengalami penurunan gitu, dia mengalami penurunan dan orang-orang yang memakai time frame cukup besar ya, di sini mereka itu menarik Fibo ya dari bawah sini sampai atas ini dan mungkin mereka mikir ya gold ini mungkin akan koreksi ke area 0,618 dan dia akan mengalami kenaikan gitu nantinya pada bulan Juni. Dan nyatanya memang benar di sini dia sudah ada penolakan ya, dimana ketika dia sudah masuk ke area 0,618 dia naik ke atas. Tapi nyatanya ketika masuk bulan Juni dia drop kenceng ke bawah. Dan itu alasan kenapa gue bilang jangan terlalu fokus sama jangan terlalu fokus sama candle yang ada, tapi fokus sama data yang muncul gitu. Nah, di sini juga lihat nih, kita lihat sekarang aja ya. Sekarang itu kan bulan Juli ya. Nanti itu bulan Juli ya. 2 hari lagi masuk bulan Juli. Nah, di sini dilihat datanya Juli dan Agustus, dia akan mengalami kenaikan yang cukup besar di mana nantinya nantinya. Nah, jadi di sini kita bakal bahas dulu ya. Di sini banyak retail yang mikir ya. Oke, ini dia udah retest ya. Dia udah retest dan dia mengalami penurunan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di akhir bulan ini banyak media yang memberitakan ya bahwa Iran dan Amerika itu konflik lagi ya. Itu konflik lagi yang seharusnya gold itu akan mengalami penurunan. Cuman di sini yang gue tanya, mereka itu memang konflik, cuman yang dipermasalahkan itu bukan berarti Selat Hormuz yang ditutup kembali ya, yang artinya gold ini akan mengalami kenaikan. Ya bisa dilihat di sini pada fear dan greed-nya ya, atau risk on dan risk off ya, di sini sudah mulai masuk ke tanda kuning ya, yang artinya orang-orang sudah mulai masuk ke area risk off, yang artinya orang-orang sudah mulai masuk ke gold kembali ya. Jadi fokus sama data yang ada. Nah, bisa dilihat juga di sini pada bulan Juli dia akan mengalami kenaikan. Jadi fokus sama data yang ada ya, ketika muncul ya, mungkin kalau misalnya kalian mempelajari yang namanya astrologi juga di sini pada tanggal 29 ini gold bakal terjadi yang namanya reversal ya, dimana gold ini akan mulai mengalami kenaikan gitu. Nah, itu dia yang bakal gue bahas. Dan juga tanggal 29 Juni itu ya, sekarang itu dia terjadi yang namanya Mercury retrograde dan ini adalah awal gold bullish gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak media ya, mungkin kalau misalnya kalian nggak percaya, di TikTok sekarang atau di Instagram sekarang banyak influencer yang bilang gold ini akan turun ke bawah ya. Bahkan salah satu contoh ya, gua nggak memandang rendah atau apapun ya, tapi Master Gema pun bilang kalau misalnya gold ini akan jatuh ke area 3.800. Oke. Nah, influencer Master Gema ya, itu kan banyak orang yang percaya karena apa? Dia influencer besar juga ya, atau mungkin dari beberapa beberapa influencer ya bilang gold ini akan jatuh ke bawah. Oke. Nah, karena Master Gema itu dia itu udah menjadi nomor satu ya, bukan nomor satu, kayak dia itu udah terkenal banget di Indo sebagai trader ternama gitu. Nah, dia bilang gold ini akan turun dan otomatis banyak orang yang bilang atau percaya ya gold ini akan jatuh ke bawah karena dari sentimen yang datang pun ya bilang Amerika dan Iran itu konflik kembali ya, yang artinya gold ini akan mengalami penurunan. Oke. Nah, yang jelas-jelas ya, mereka konflik kembali bukan berarti Selat Hormuz bakal ditutup kembali, yang artinya nantinya gold ini akan mengalami kenaikan gitu. Jadi kalian fokus sama data yang ada, bukan dari candle atau media yang muncul gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari candle pun di sini dia sudah ngebreak kok. Dia sudah ngebreak bagian sini. Dia sudah ngebreak kok di bagian sini. Oke, dan ini ya banyak orang yang bilang, oh ini gold ini akan mengalami penurunan. Oke, karena dia sudah ngebreak dan sudah retest. Nah, di sini dia ada pola konfirmasinya. Jadi nantinya banyak orang yang sell di bagian sini. Oke.
dan stop lossnya di atas sini contohnya gitu, dan stop lossnya di bawah sini, anggaplah seperti itu kalau misalnya stop lossnya agak besar. Dan nantinya bakal dihancurkan gitu ketika masuk bulan Juli dan Agustus. Nah seperti itu guys, jadi jangan terlalu percaya sama media atau channel yang muncul, fokus sama data yang ada gitu. Jadi yang tadi gue bilang, data analisis media itu 3 informasi yang ketika sudah masuk pada tahap media itu waktunya kita exit. Kayak contoh sekarang gini, kita udah nge-sell pada bulan Juni ya, pada bulan Juni kan dilihat dari datanya dia mengalami penurunan. Oke, kita take profitnya ketika banyak orang yang bilang gold ini akan mengalami penurunan. Nah, ketika di sini bisa dilihat sentimen muncul di mana Amerika dan Iran itu mengalami konflik kembali, ya banyak orang bilang gold ini akan mengalami penurunan, itu kita waktunya take profit gitu. Jadi udah selesai, waktunya kita nge-buy lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Ketika media muncul, waktunya kita take profit gitu. Jadi seperti itu.